Hukum bersiwak pada saat berpuasa, apakah itu dapat membatalkan? Tonton video ini, intro dulu. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi-lagi kembali dengan saya di Gurau di YouTube channel yang kali ini tetap bersama Mas Alif dalam tanya jawab seputar kegiatan yang sering dilakukan di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah, doakan semoga selalu diberikan keistiqomahan, termasuk Mas Alif diberikan kesehatan dan diberikan kesemangatan untuk tetap menemani konten ini seperti itu. Nah, seperti biasa juga teman-teman, sebelum kita melakukan sesi tanya jawab, alangkah baiknya yang belum subscribe ya tolong subscribe, yang belum like tolong like, dislike pun boleh, komentar pun diutamakan bagi saya, asalkan jangan komentar yang tidak sopan. Karena apa? Karena dari pihak YouTube juga tidak memperbolehkan. Ayo yang sopan. Nah, pasti kita akan respon ya Mas. Oke. Oke, kalau sudah kemarin yang video sebelumnya Mas Arif itu ditaruh di paling belakang ya, tentang IG-nya. Nah, untuk itu sebelum kita ke tanya jawab, follow dulu IG-nya Mas Arif. Ini Alif Sayyidina Amir. Alif Sayyidina itu. Alif Sayyidina. Oke. Tolong follow ya. Nanti pasti di follow back sama Mas Arif. Mas Arif ini orangnya baik kok. Ya, lucu dia. Oke, kalau sudah kita akan lanjut Mas. Ya. Tentang pertanyaan. Yang ini juga apa ya, kadang kita kerjakan, kadang kita enggak, kadang menjadi kegiatan, kadang enggak Mas. Tapi biasanya lebih kepada enggaknya sih. Apa salahnya kalau kita pertanyakannya Mas? Iya. Nah, yaitu tentang hukum bersiwak. Teman-teman ada yang tahu siwak? Bersiwak itu yaitu membersihkan gigi dengan kayu siwak ya Mas. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah boleh pada saat kita berpuasa melakukan siwak? Apakah itu dapat membatalkan? Kita tanyakan langsung sama narasumber kita, yaitu Mas Arif. Monggo dipersilakan Mas. Terkait siwak itu sebenarnya sama dengan sikat gigi. Sikat gigi. Karena intinya itu sama, karena fungsinya itu sama. Sama-sama membersihkan. Nah, bagaimana hukumnya ketika bersiwak saat bulan puasa? Itu termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Kenapa? Karena khawatir rasa-rasa yang timbul itu bisa tertelan. Karena kalau siwak itu ada manis-manisnya. Ya, ada manisnya, ada pedasnya sedikit juga. Cuma Imam Nawawi itu pernah bilang bahwa sikat gigi, kalau bersiwak itu kan sama dengan sikat gigi. Bersiwak ketika ba'da zuhur itu sangat dimakruhkan. Sangat makruh, yang lebih kepada haram. Ya, enggak. Kalau makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, tapi lebih baik itu dihindari seperti itu. Makruh itu ya. Artinya bisa menutup kemungkinan bisa jadi perbuatan yang diharamkan. Oh iya. Nah, maka dari itu bersiwak itu juga sangat dimakruhkan sekali. Sangat dimakruhkan. Dari itu makanya kenapa manusia-manusia di dunia ketika berpuasa itu jarang sikatan. Terus mulutnya ada baunya. Ya, itu biasa. Tapi bau mulutnya orang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi gitu. Iya. Daripada wanginya minyak kasturi. Ya, gelap. Nah, jadi di sana hikmahnya apa?
kita harus benar-benar memanfaatkan waktu sebenarnya. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan mulut, bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri. Karena bersiwak dan sikatan itu sudah ada waktunya sendiri. Ketika sebelum sahur mau imsak itu gunakan untuk sikatan, untuk siwakan barangkali, biar giginya bersih. Jadi setelah azan subuh itu tidak usah sikatan lagi sampai buka seperti itu. Karena dikhawatirkan itu cairan-cairan yang ada di mulut itu bisa masuk karena ada rasa tertelat atau rasanya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi untuk menjaga kehati-hatian pasca sahur, alangkah baiknya kita melakukan sikat gigi ataupun siwak, Mas. Ya, karena di sana masih dalam keadaan masih boleh seperti itu. Terkecuali ketika selepas subuh. Ayo kita hindari dulu yang namanya sikat gigi ataupun bersiwak. Karena apa? Karena di sana ada kekhawatiran besar yang akan menimbulkan puasa kita bisa batal seperti itu. Oke, sudah terjawab teman-teman. Ayo bersihkan mulut sebelum subuh. Ayo bersihkan mulut sebelum subuh. Karena apa? Butir rupiah. Ada makanan itu enak. Iya, itu break dance. Goyang-goyang. Ayo makan. Oke, pertanyaan pertama, Mas. Terus kita mengalih ke pertanyaan yang kedua. Ini sering di dalam dunia jenaka, di dalam dunia lelucon, Mas. Yang kadang itu dibawa ke bulan puasa, Mas. Yaitu muslim teman atau kalau muslim orang yang masih jarang ya, paling prank secara disengaja ataupun apa yang itu nanti ujungnya minta maaf atau apa. Ini kan yang menjadi hal kebiasaannya itu muslim teman atau ngerjain teman. Pas tidur digelitik kita, pas tidur diapain lah. Ini yang menjadi pertanyaan, hukum muslim teman pada saat berpuasa, Mas. Itu seperti apa? Gini, sebenarnya hukum muslim teman itu tidak terbatas pada saat puasa saja. Jadi bersifat umum. Ya, bersifat umum. Boleh bisa jadi di bulan yang lain. Yang harus digarisbawahi adalah kita meniru sikap Nabi kan. Meniru sikap Nabi. Nama itu akhlak. Nabi itu orangnya tidak keras. Nabi itu orangnya tidak marah. Dan Nabi itu orangnya ramah, lembut dan suka guyon dengan Nabi. Cuma guyon pada zaman Nabi ketika zaman sekarang itu berbeda jauh. Kalau guyon Nabi itu guyon memang suaranya guyon, ketawa. Nah, cuma ketika sudah di zaman kita ingin membuat sesuatu yang lucu harus dengan lelucon yang berlebihan kata-kata. Nah, ini yang harus dihati-hati, ini yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena sebenarnya musilin teman itu tidak bukan boleh. Musilin teman itu boleh-boleh saja, jais hukumnya. Asalkan dia tidak ada hal yang membuat dia sakit hati. Ya misalkan kalau dia kalau kita punya teman jalan terus kita colek ini itu kan usil juga. Cuma kaget gitu selesai, ya sudah gitu kan, dia terima. Tapi kalau usilnya berlebihan itu ya jangan sampai gitu. Karena satu menimbulkan ketegangan antara si kita dengan pihaknya dia. Kan itu yang memutus silaturahmi. Iya, berdampaknya ke sana. Yang biasa semakin erat malah semakin renggang. Hanya karena usil-usil sedikit itu. Ya. Tapi tetap hati-hati. Leluconnya sewajarnya, buyutnya sewajarnya. Akhirnya tahu batasan. Ya. Tapi kalau saya potong ya, Mas, berarti semisal kita punya teman akrab seakrab mungkin, ketika kita itu paham, kalau pasti ini sering muslim, jadi biasa. Ketika dia gangguin orang tidur, gangguin yang itu sudah sepemahamannya, itu menjadi hal yang lumrah. Itu apakah tidak apa-apa? Kalau dibilang tidak apa-apa, secara logika ya tidak apa-apa. Tapi secara adab, secara adab memang tidak boleh. Artinya tetap kita mengganggu mereka. Kalau ada orang tidur, kita gangguin, kita usilin. Meskipun dia paham, itu tidak boleh karena kita mengganggu. Secara adab kita berbicara adab ya, seperti itu ya. Jadi tetap tidak boleh ya kalau mau guyon sewajarnya aja. Dan terlebih pentingnya guyon itu arahkan ke hal-hal yang positif, entah teka-teki, tebak kata atau apa. Itu kan juga nanti mengundang jenaka seperti itu, mengundang
rasa lucu ketawa, rasa lucu ketawa kepada kita semua. Itu sudah terjawab dari pertama siwak, yang kedua itu ngerjain teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah terjawab kedua-duanya. Kita istiqomahkan setiap konten, yaitu 2 pertanyaan. Nah, apa tahap selanjutnya, yaitu penutup. Nah, penutupnya teman-teman ya seperti biasa lagi, yaitu tentang keutamaan malam tarawih pada malam ke-17, ya, puasanya ke-16 dan salat tarawihnya ke-17. Nah, seperti apakah keutamaan pada malam tarawih yang ke-17 nanti? Monggo kita dengarkan sama-sama dari Mas Arif. Monggo dipersilakan, Mas. Keutamaan sholat tarawih di malam ke-17 itu adalah Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada nabi-nabi Allah dahulu. Perjuangannya, tekadnya ketika menyebarkan agama Allah, Allah akan kasih pahala itu. Oh, jadi ini tidak mencakup satu nabi, artinya nabi-nabi Allah. Iya. Jadi pas waktu berperang di jalan Allah, ataupun kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi Allah itu nabi kita ataupun kita diberikan pahala yang setimpal, sama dengan beliau. Maka untuk itu saya pernah bilang bahwa semakin hari kita melakukan sholat tarawih itu ibaratnya pahalanya semakin besar. Dari malam pertama sampai malam ke-30 nanti. Ayo kita tonton video ini sampai habis. Insya Allah kita akan menyediakan konten sampai malam ke-30. Insya Allah kalau ada pertanyaan. Makanya untuk itu silakan yang mau yang mau bertanya di kolom komentar. Kalau tahu saya silakan japri aja, seperti itu ya, Mas. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Saya akhiri dulu karena ini juga mau habis waktunya, mau menjelang zuhur. Kita akhiri ya, Mas. Ya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.